Kami memperkirakan pertumbuhan ekonomi 2025 pada kisaran 4,7 hingga 5,0 untuk semester kedua, terus menjadi salah satu andalan untuk melakukan counter cyclical. Program-program unggulan seperti MBG, FLPP perumahan, Koperasi Merah Putih, Sekolah Rakyat itu semuanya yang memiliki multiplier effect, semuanya akan mulai berjalan di semester kedua. Kali ini Begawan mau bicara masalah ekonomi Indonesia dan panjenengan para ngompolers, saya mohon seharap untuk melihat sampai selesai agar kita paham kondisi ekonomi kita dan kita harus siap-siap. Dan akhirnya pemerintah melalui Bu Sri Mulyani mau jujur buat mengungkapkan target pertumbuhan ekonomi 8% bakalan sulit tercapai. Wangel. Lawang opo-opo saiki angel. Ekonomi rakyat itu lagi amburadul ini. Bagi Menteri Keuangan hingga akhir tahun ini perkiraan pertumbuhan ekonomi paling antara 4,7 sampai 5% aja. Walah ini tenan ora ini. Lah apa yang pernah ngompol uraikan, Begawan pernah sampaikan di episode bulan Maret atau April itu. Bila pemerintah bakal merevisi targetnya. Jadi buat kita, wong-wong biasa iki, mulai jaga diri. Hati-hati, jangan boros. Ini pesan dari Begawan ini. Pandai-pandailah kelola duit. Kalau memang nggak ada keperluan, tidak usah belanja yang nggak perlu. Dan makin suramnya putaran duit, itu salah satu akibat kebijakan pemerintah. Nah artinya gini, saya ikut menjelaskan. Faktor global memang ada. Itu jelas banget punya efek ke dalam negeri kita. Tapi sepanjang cara mengatur duitnya benar. Mestinya kalau target Pak Prabowo pertumbuhan ekonomi di 7% itu masih bisa. Ya anggaplah hapus-hapusnya 6,2% bisa tembus. Dengan permintaan Presiden 7%, namun Bu Menteri hanya mentok 5%. Apakah ada konsekuensinya? Misalnya ini, Sri Mulyani mundur baik-baik. Atau malah dipecat. Atau budak picak bablas orang gagal situasi. Loh fakta ini gak bisa diraih. Ya. Ini memperlihatkan loh sebuah target yang gagal hanya dengan omon-omon. Tidak bisa. Gak bisa seperti ini. Masalahnya kebijakan pemerintah Prabowo yang memberlakukan efisiensi makin menekan ekonomi dalam negeri. Wes faktor lagi tidak menentu. Kemarin ada perang Israel-Iran. Dalam negeri malah diguencet sama pemerintah sendiri. Bubrah. Ini masyarakat harus paham. Ada indikator-indikator yang bisa Begawan sodorkan. Indonesia menghadapi kerumitan yang luar biasa. Utamanya soal menjaga agar ekonomi keambruk loh. Mbak Ani genah paling ngeluh. Tadi terlihat toh. Paparan kok delujur moco. Gak kayak dulu yang saya kenal loh. Nguasai masalah. Dia lebih fokus membaca tinimbang melihat para anggota DPR. Kenapa bisa gitu? Dia banyak nuruti permintaan orang-orangnya Prabowo. Mau mundur gak boleh, bertahan malah nyeksa diri. Kita masih jarang melihat menteri terbaik Asia Pasifik 3 kali ini muncul di publik sembari mesam-mesam guyang-guyu. Oh saya kenal Ani sejak dulu. Orangnya senyum-senyum. Kalau di SMA itu ya senyum-senyum, low profile orangnya. Bercanda dengan teman, dan saat ini ketika dia jadi pejabat, dia sering bercanda dengan wartawan. Di DPR, dia kemudian sampai ngajuin penggunaan APBN, sisa anggaran tahun lalu. Jumlahnya sampai 85 triliun. Nah, nurut ngomong, ngini ora aneh. Ini permintaan loh, bukan rumah tangga loh ini. Ini pemerintahan loh ini. Pemerintah ini. Kira-kira rumusnya masuk akal nggak? Saat awal memerintah, Prabowo bilang mau efisiensi. Lah kok di tengah tahun jupuk sisa anggaran tahun lalu. Setidaknya ini semacam tabungan. Bener nih, sisa itu kan dia duit APBN juga. Sekarang ini baru bulan Juli. Belum Desember loh, belum akhir tahun. Boleh dipakai. Tapi kan proses pemasukan pendapatan negara kan masih jalan ini.
Kenapa harus ambil duit cadangan? Lah pertinya ini nih, terus efisiensi yang diterapkan di awal tahun anggaran itu kemana? Duitnya kemana? Apa gunanya efisiensi bila nggak bisa dipakai? Ibarat rumah tangga, isi tanggal 15, kok duit tabungan dijupuk. Tidakkah itu mengindikasikan sesuatu yang negatif? Kalau pengen tahu dana efisiensi wis kliwat masuk neraca Danantara ke sebuah institusi sehingga tak bisa dipakai negara. Lah selain buat kebutuhan Danantara, tidak boleh untuk yang lain harusnya. Kan Bu Sri Mulyani sudah mengingatkan pula itu. Institusi baru itu sangat menentukan apakah investasi dalam negeri akan meningkat atau sebaliknya. Wes dipesen, dia kan ahli ekonomi. Tingkat dunia orang mau ecek-ecek. Ada dilema saat Danantara itu ambil peran di sektor investasi. Lah bila ikut cawe-cawe maka peran swasta otomatis berkurang. Iya bila investasi berhasil, nek gagal, duit rakyat tak hilang. Rugi no bul-bul. Dikabarkan pula itu ada lebih dari 1.500 triliun nilai investasi batal terrealisasi. Siapa yang rugi? Ya? Ini mengindikasikan tata kelola pemerintahan trust penegak hukum. Kepastian investasi gagal dipenuhi oleh pemerintahan Prabowo ini. Lagi-lagi kita semua yang dirugikan, masyarakat, rakyat, bangsa ini dirugikan. Bila terus berulang-ulang, kayak apa nasib rakyat kecil? Macam Bengawan begini ini. Apa fungsi efisiensi yang dibangga-banggakan pemerintah? Kalau hasilnya akhirnya bikin rakyat sengsara ini. Berarti, apakah tepat jargon efisiensi yang disampaikan Pak Prabowo? Bila benar efisiensi, kan mestinya masih ada dana. Efisiensi, kudune nganggo 15 juta, sing ngomong 10, kan masih ada 5 juta. Ini kan gampang contohnya. Saat negara memang butuh duit, lagi-lagi rakyat dibodoh-bodohin ini. Ditipu mentah-mentahan. Lames tok. Lah haters ngompol yang suka nyerang Bengawan. Mungkin ada yang berargumen. Saya mending pakai duit sendiri tinimbang narik utang, masih gitu. Orang otak mereka ini otak menjilat. Otak pemuja yang tidak pernah berpikiran secara luas. Ayo cerdas. Jangan ngomong sak geleme dhewe. Mbok kira kita belum narik utang luar negeri. Fungsi HP-mu nggo apa? Silakan cek itu. Hingga akhir Mei Indonesia wis utang neh lho. Dan berdasar pengakuan pemerintah sampai bulan kelima kita narik utang mencapai 349 triliun kok. Ora, piye nek ngono kuwi? Gimana? Mau ngebela model piye nek dengan kenyataan ini? Ibarat kita berumah tangga di awal bulan karepe efisiensi ngirit. Diirit-irit. Ya toh? Jebul ra iso dipakai itu rane sebab sudah digunakan buat buka usaha yang lain. Biar nggak butuh bingung. Lalu ngambil tabungan yang sudah kita simpan tahun lalu. Lalu terpaksa kita ambil sisa belanja kemarin buat kehidupan sehari-hari. Lu dikira itu semua cukup. Rupanya pasangan kita wis jupuk kur nggo kebutuhan hidup tanpa sepungan kita. Ngono kuwi berarti cara hidupnya bener apa keliru? Kategorinya wis bukan keliru, mlebune blasak malan. Ngawut-awut. Dudu kesandung ning jelungup. Hancur lah. Loh kira-kira dengan kasunyatan model begini ini, kenyataannya, Anda itu dialami sama orang tua kita. Misalnya ini contoh keluarga aja lah. Kalau mikir negara ndak mumet. Kokean. Masihkah ada kepercayaan pada Bapak Ibu dengan cara-cara seperti itu? Kan ngedapi. Marai teratapan rasanya jero hati. Anda kita sudah dewasa, kan seolah-olah kita pengen ngambil alih saja. Lah terbukti cara mengelola keuangannya keluarga nggak bener. Dengan cara-cara seperti yang saya sebut tadi. Orang tua kita nggak mampu bertindak strategis agar rumah tangga nggak roboh. Nek diterus-terus ke jebol, iso dodol lapangan obul. Padahal yang nama negara ini lebih gede lagi negara. Kan nggak ngajukan duit ke pinjol, nggak ikutan investasi bodong. Duit juga tidak buat main jundal. Lalu gimana? Buat yang suka ngebela pemerintah. Ini sudah masuk bulan ke-7 loh. Dan ekonomi kita tak kunjung bergerak. Dibandul di tengah-tengah itu. Enggak bisa bergerak. Meneng ini.
Seimbang neraca keuangannya. Lalu bagaimana dengan APBN sendiri? Coba simak baik-baik. Setelah pada April dilaporkan APBN surplus 4,3 triliun. Pada akhir Mei APBN malah kembali tekor di 21 triliun. Piro gue? Tekornya tambah banyak toh. 15 triliun lebih. Jadi selama 5 bulan ini yang positif hanya April saja. Sisanya pasti minus. Besar pasak daripada tiang. Ambruk, roboh nanti. Oke lah, bila anggapannya sampai Mei kan proyek-proyek pemerintah itu masih belum banyak jalan. Ingat loh, tadi wis tak singgung, belum sampai laporan tengah tahun. Narik utangnya wis piro coba. Dan efisiensinya nggak berdampak apa-apa. Bu Sri Mulyani tadi memaparkan, masih pada mulai jalan program pemerintah. Tapi bakal segede apa dampaknya? Ini sesuatu yang tidak mudah. Wah mumet ini Bu Sri Mulyani. Dan kita sebagai rakyat, juga bisa cuek, baik. Alah yang penting somangan bendino jangan gitu. Dikira nek pemerintah itu gedabikan, gulung kuming, kepayahan ngelola duit negara. Kita nggak kena dampaknya. Lu kena. Kita nggak boleh acuh, dablek. Tidak menganggap nggak ada urusan sama kita sebagai rakyat kecil. Mempoles boleh gitu. Bila kalian itu ASN, P3K, prajurit TNI Polri, atau pegawai BUMN, lumayan aman lah kehidupan keluarganya karena digaji oleh pemerintah. Nek kalian mau pegawai atau karyawan swasta, bergerak di bidang apapun, level perusahaannya kelas internasional, jangan pernah merasa baik-baik saja. Ingat ini, hati-hati. Banyak kok perusahaan digital internasional tiba-tiba lay off. Wah, tuh boso saya itu dipecati. PHK, pengurangan pegawai. Loh, zaman sekarang memahami berita-berita ekonomi tentang APBN itu sekaligus buat ngerti kapan kita nabung, kapan kita investasi, kapan kita boleh boros, gitu loh. Apalagi kita profesinya pengusaha, misalnya, baik itu pengusaha kecil, menengah maupun besar, malah wajib tahu. Begawan juga iso ngerti tekan jelimet detailnya piye ekonomi makro sampai mikro nggak ngerti. Pahamnya yo ngebaca kayak gini aja ini. Tren besaran akan kemana ini, ngalor mau ngidul, baru itu aja. Lalu kita mesti ngapain? Kondisi pemerintah, terutama keuangan, itu mempengaruhi di perputaran ekonomi kita loh. Sangat berdampak dari pusat sampai daerah, bahkan sampai tingkat RT. Sehingga ada kehati-hatian. Saat misalnya kita mau ngedek nih warung, usaha, nambah stok dagangan, itu perlu cermat. Kira-kira payu, kita kira rugi apa badi, harus cermat. Gak asal mumpung laris warungnya lalu dipol-pol ke kulane, ditandu neng omah. Ya bisa mopiar dari duel nanti uangnya. Mudahnya tuh biar. Bagi teman-teman yang punya usaha, ini tak saranin aja ini begawan ini. Jangan pada ngajuin pinjaman ke bank dulu. Hentikan dulu lah. Tunda, tahan diri dulu. Jualan semampunya sih, meski dalam 2-3 jam habis, wes semono sik wae lah. Kecuali selama 3 bulan berturut-turut gitu terus. Monggo mau nambah porsi, tapi jangan terlalu banyak. Tambah 10%, 10%. Ini contoh aja usaha-usaha kecil. Misal sehari kok cepet habis, penjual bakmi atau soto 100 mangkok, 2 bulan konsisten laku semono, ya silahkan tambah. Tapi jangan banyak-banyak, 10 mangkok. Atau jangan langsung 50%. Ya belas usahamu nanti. Apalagi kayak sekarang. Ya karena musim liburan, bila usahamu di dekat atau jalur wisata, nek tiba-tiba ramai ya wajar. Mau nambah porsi silahkan. Hanya nanti pas liburan habis. Kurangi lagi, kembali seperti semula. Terus pokoknya intinya itu kudu hati-hati lah untuk perputaran ekonomi. Yang dijalankan pemerintah sekarang ini gak banyak berimbas ke rakyat. Program-program pemerintah itu mayoritas perputaran anggarannya hanya lintas pengusaha besar. Nggak netes ke bawah. Contoh, makan bersih gratis. Mbak kira sing kepayon pengadaan beras buat kebutuhan pangan itu petani-petani di sekitar dapur MBG. Enggak. Atau minimal pembelian di bulog terdekat. Ya ora. Prediksiku loh. Beras-beras itu dicukupi sama pengusaha atau pedagang-pedagang beras gede di tiap wilayah. Akibatnya apa? Sing untung ya pengusaha nih, bukan petani ini. Petani ngejual dengan harga tetap.
lakunya hanya seluas dia panen aja. Sedangkan si pengusaha bisa membeli dari lebih banyak petani. Lalu bisa beralasan menaikkan harga semaunya. Artinya keuntungannya berlipat. Siapa yang untung? Ya pengusaha. Uang banyak masuknya ke pengusaha, tidak ke petani. Itu contohnya. Ini baru satu sektor. Belum di program lain, di mana kita lihat kayak Kopdes, Merah Putih, Sekolah Rakyat 3 juta rumah, belum banyak diimplementasikan. Bagi ngompol sejati, pasti ingat. Postingan Om Bengawan Maret atau April yang ngutip prediksi-prediksi berapa persen pertumbuhan ekonomi kita. Om Bengawan itu masih kelingan. Ada lembaga serius, ada World Bank. Nah, terus apa lagi? Nah, ya, yang di triwulan pertama itu, wis ngomong saya tuh, kalau target pertumbuhan ekonomi Indonesia akan dikoreksi. Nah, tenan hari ini. Dengan direvisi target pertumbuhannya. Apa pemerintah kemudian hati-hati? Alah, saya kira enggak. Lantas siapa yang peduli sama ginian? Enggak ada. Pemerintah termasuk para menteri, ya cuek aja. Melaku terus. Memang ada menteri yang kemudian muring-muring sebab banyak yang enggak bisa perform programnya. Enggak itu. Contoh itu Menteri Investasi, Menteri ESDM yang kemarin marah-marah di DPR. Sama Dirut PLN dan salah satu dirjennya. Lalu ada Menteri PKP. Secara psikis menteri kita itu sambat dong ngeluh. Banyak program yang nggak berjalan mulus, tapi mereka semua gak akan ada yang mundur. Pura-pura bahagia, pura-pura bisa, pura-pura gagah, sebab tahu nek mundur kehilangan banyak privilege-nya lagi, kehilangan gaji dan fasilitasnya. Dia tidak mikir rakyat, tidak mikir negara, tidak mikir bangsa ini, mikir perutnya dewe. Yang paling enak ya jabatan wakil menteri. Wis tidak terbebani dengan tanggung jawab merealisasikan program, dia masih punya jabatan komisaris. Kan separuh wakil menteri kita punya posisi di komisaris BUMN. Ngono kok kan mundur. Ora gelem to bol-bol. Kita saja yang terdampak. Elit politik nggak ngaruh gitu. Ya, sekarang kita harus hati-hati. Jangan percaya dengan omongan-omongan para pejabat yang tidak ada realisasinya. Jangan salah paham, salam ngompol, jangan lupa ting. Dadah.